Halo, selamat datang di podcast ASN BPN Mengabdi untuk Negeri. Hari ini kita akan membahas tema penting, yaitu bagaimana ASN menyikapi keberagaman budaya yang masuk ke dalam negeri dalam posisi bela negara. Telah hadir bersama saya 5 rekan ASN dari berbagai bidang di BPN. Mari kita sapa satu persatu. Saya persilakan untuk perkenalan singkat kepada Mbak Rohani. Halo Mbak Rohani. Halo Bang Hafiz, halo rekan-rekan semua. Ya, silakan perkenalan singkat. Oke, perkenalkan ya Bang Hafiz sama rekan-rekan semuanya. Saya Rohani Magdalena Buaton. Saat ini saya bertugas di bidang survei dan pemetaan. Fokus saya adalah bagaimana keberagaman budaya tercermin dalam penguasaan tanah di masyarakat. Oke. Selanjutnya kepada Mbak Lastio, silakan. Halo semua, saya Lastio dari bidang hukum. Saya menyoroti pentingnya aturan yang adil dalam mengelola tanah agar tidak ada kelompok yang terpinggirkan. Baik. Selanjutnya Mbak Mona. Halo Mas Hafiz dan rekan-rekan BPN semua. Perkenalkan, saya Mona Fitri Wulandari. Saya di bagian pendaftaran tanah, di mana tugas kami berhubungan langsung dengan masyarakat yang memiliki latar belakang yang beragam. Baik. Selanjutnya Mbak Cindy. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Sandora. Saya berada di bidang pengendalian dan penanganan sengketa. Ya, keberagaman budaya seringkali menyebabkan terjadinya konflik atas kepemilikan hak atas tanah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan perspektif dan hukum adat yang berbeda. Baik. Selanjutnya Mbak Nila. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nila Fauzia. Saya dari bidang tata ruang. Saya melihat bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi cara masyarakat menggunakan dan mengabaikan. Baik. Mari kita masuk ke inti diskusi. Pertanyaannya, bagaimana ASN BPN harus menyikapi keberagaman budaya yang masuk ke dalam negeri agar tetap dalam kerangka bela negara? Saya persilakan kepada Mbak Rohani untuk terlebih dahulu. Oke, Bang Hafiz, untuk pertanyaannya, dari pendapat saya melihat dari perspektif survei dan pemetaan, menurut saya keberagaman budaya itu membuat kita seharusnya sadar bahwa tanah itu bukan sekedar hanya aset ekonomi saja, tapi juga identitas kita. Maka ASN BPN diharapkan seharusnya peka agar pemetaan tanah menghormati nilai-nilai lokal yang ada. Silakan selanjutnya. Kalau dari sisi hukum, budaya luar tidak boleh membuat kita melupakan hukum nasional. ASN BPN harus jadi penegak keadilan agar hak atas tanah dilindungi tanpa diskriminasi. Baik Mas Hafiz, di pelayanan kami sering menjumpai masyarakat dengan adat yang berbeda. Jadi sebagai ASN kita harus ramah terhadap masyarakat, komunikatif, dan tetap menjunjung aturan yang ada. Baik, keberagaman kadang memicu konflik atas kesamaan. ASN BPN hadir bersifat netral menjadi mediator sekaligus memastikan penyelesaian sengketa yang adil, damai, dan terwujudnya kedaulatan untuk menjaga persatuan negara. Baik, kalau dari bagian tata ruang, keberagaman budaya juga berpengaruh pada tata ruang, ada kampung adat, religius, atau zona budaya. ASN BPN wajib menata ruang agar semua mendapat. Menarik sekali. Apakah ada tanggapan lain nih antar narasumber? Saya izin berpendapat ya Bang Hafiz.
Nah, singkat Silakan. saja, seperti yang terakhir disampaikan dari Mbak Nila ya dari bidang tata ruang. Saya setuju dengan statement Mbak Nila bahwa memang betul tata ruang yang baik akan menjaga keharmonisan antar budaya yang ada di negara kita ini. Mungkin teman-teman lain bisa ada pendapat yang berbeda. Ya, izin menambahkan Mas Hafiz dan Mbak Rohani, pelayanan yang ramah budaya adalah wajah BPN di masyarakat. Baik. Mungkin ada Izin lagi. menambahkan Bang Musi, semua ini adalah ujung tombaknya dari bela negara, menjaga tanah air dengan adil, harmonis, dan berdaulat. Baik, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan ASN BPN atas diskusi yang luar biasa ini. Semoga pembahasan ini memberi inspirasi bahwa keberagaman budaya bukan ancaman, melainkan kekuatan. Asalkan kita sikapi dengan adil dan bingkai bela negara. Saya Hafiz Hasan Permana pamit undur diri. Terima kasih.